Halo teman-teman. Dalam video ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen. Selamat belajar teman-teman. Topik pelajaran kita yaitu sekolah dan keluarga sebagai tempat melatih disiplin. Adapun yang kita bahas pembelajaran hari ini adalah pertama pengertian disiplin, kedua peran sekolah dalam disiplin, tiga peran keluarga dalam disiplin, dan keempat disiplin dalam Alkitab. Mari kita belajar bersama-sama, jangan bosan ya. Pengertian disiplin. Disiplin itu adalah kemampuan untuk mengendalikan diri, mematuhi aturan, dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas dan kewajiban. Disiplin di dalam Kristen itu meliputi hal-hal seperti merenungkan firman Tuhan, berdoa, berpuasa, mendalami Alkitab, hidup sederhana, mencari kesunyian, melayani, taat, mengaku dosa, memberikan bimbingan, dan juga mengucap syukur. Selanjutnya adalah peran sekolah dalam disiplin. Yang pertama, guru sebagai teladan. Guru memiliki peran penting dalam menunjukkan disiplin kepada siswa melalui konsistensi, keadilan, dan kerja keras. Yang kedua, aturan sekolah. Aturan sekolah membentuk struktur yang membantu siswa belajar, menghormati waktu, mengikuti prosedur, dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Yang ketiga adalah penghargaan dan sanksi. Sistem penghargaan dan sanksi di sekolah untuk insentif untuk mendorong perilaku disiplin. Selanjutnya kita bahas peran keluarga dalam melatih disiplin. Yang pertama itu orang tua sebagai mentor. Orang tua itu adalah contoh utama bagi anak-anak dalam hal disiplin. Mereka mengajarkan konsistensi, tanggung jawab, dan kejujuran. Yang kedua adalah pengaturan aturan rumah. Aturan rumah itu yang jelas membuat dan membantu anak memahami batasan dan konsekuensi dari tindakan mereka. Yang ketiga adalah komunikasi dan keterlibatan. Keluarga yang berkomunikasi baik dan terlibat aktif dalam kehidupan anak cenderung memiliki pola disiplin yang kuat. Nah, jadi di kelas sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, kita harus membawa Alkitab. Kita sediakan Alkitab depan kita karena kita akan membahas prinsip disiplin dalam Alkitab. Nah, yang pertama adalah ajaran dan teguran. Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi di dalam mereka, di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Di sini diajarkan kepada orang tua bahwasanya terkhususnya seorang ayah mendidik anak dalam ajaran Tuhan dengan disiplin berdasarkan nasihat-nasihat Tuhan yang ada. Yang kedua adalah kesetiaan terhadap aturan Allah. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ayat ini menekankan pentingnya disiplin atau kedisiplinan dalam menjaga jalannya yang bersih atau suci di hadapan Tuhan. Memelihara firman Tuhan berarti hidup dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang Dia tetapkan dalam firman-Nya. Ini melibatkan ketaatan terhadap ajarannya, mematuhi perintah-perintahnya, dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Yang ketiga yang akan kita bahas itu adalah kasih dan keadilan. Tertulis dalam Ibrani 11 mengatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu itu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita, tetapi kemudian ia menghasilkan buah yang kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dicurinya. Artinya adalah bahwa disiplin dalam konteks rohani bukanlah sesuatu yang sia-sia atau tanpa tujuan. Meskipun sulit pada saat itu, disiplin membawa hasil yang positif dalam membentuk karakter dan iman kita, menghasilkan damai sejahtera dan kebenaran yang merupakan buah dari perhatian oleh Tuhan. Terus, bagaimana cara menerapkan disiplin dalam kehidupan sehari-hari? Membingungkan bukan? Yang pertama adalah konsistensi, berpegang teguh pada aturan dan tindakan yang konsisten membantu kebiasaan disiplin. Yang kedua adalah teladan, menjadi teladan yang baik bagi sekitar dalam hal disiplin dan konsistensi. Yang ketiga adalah penghargaan dan koreksi, menggunakan pendekatan yang seimbang antara memberikan penghargaan atas perilaku baik dan memberikan koreksi atas kesalahan yang ada. Nah, dari keseluruhan materi tadi, jadi apa sih kesimpulan yang dapat diambil? Jadi teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil itu adalah disiplin yang baik merupakan investasi berharga dalam membentuk karakter anak-anak, sekolah, dan keluarga. Memiliki peran yang sama-sama penting dalam melatih disiplin. Melalui prinsip-prinsip Alkitab dan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat membentuk generasi yang kuat dan bertanggung jawab
Jadi, bagaimana? Sudah paham atau masih bingung? Bila masih bingung, monggo video-video lain kembali. Paham? Nah, mungkin sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video dari awal sampai akhir. Terima kasih. Thanks for watching.